Hai, kembali lagi sama gue Rika. Di sini gue mau cerita lagi tentang orang mantan gue, Doni, dari Kaum Pelangi. Sebelum gue cerita, gue di sini nggak ada bermaksud mau menyinggung siapapun. Gue juga minta maaf kalau misalkan ada cerita gue yang bakal nyinggung, nyakiti perasaan orang. Karena di sini gue cuma mau berbagi cerita aja. Di sini gue mau cerita soal kenapa si Doni ini tuh tiba-tiba aja deketin gue dan ngajak gue buat ngejalan relationship yang cepet. Ya mungkin dia ngedeketin gue, ya bukannya mungkin ya, itu udah pasti banget kalau dia tuh bukan tertarik sama gue tuh karena secara fisik. Tapi kayaknya dia bisa mempertimbangkan fisik gue, ya oke-oke aja lah gitu, masih bisa dibawa ke acara kawinan, mungkin di kondangan temen. Alah. Kalau gue liat di cermin sih ya gue nggak jelek-jelek amat, menurut gue ya oke-oke aja masih lah ya. Yang jelas dia milih gue itu bukan karena gue cantik, kayaknya gue juga bukan seleranya dia. Dia milih gue cuma karena saat itu dia membutuhkan, udah urgent banget. Dia perlu seseorang yang katakanlah dia bisa berbagi deritanya dia lah, tapi bukan dengan cara memperalat. Ya kayak dia punya pacar, gue jadi pacarnya, tapi dia tuh nggak bener-bener sayang cinta sama gue, enggak. Dia cuma pertama awal-awal itu tuh karena dia memang membutuhkan untuk keluar dari circle-nya yang lama. Artinya dia kan memang dia gay, dia ingin mengakhiri hubungannya dengan yang lama. Sebenarnya mereka udah pisah sebelum dia itu nembak gue. Malam setelah kami ketemu di cafe itu, mereka udah memutuskan untuk tidak berpacaran lagi. Dan dia memilih gue untuk pacaran sama dia. Tapi dia jelasin kenapa dia mau sama gue, kenapa dia saat itu juga membutuhkan pacaran sama wanita, sedangkan yang gue tahu dia adalah seorang gay. Seharusnya dia gak suka sama gue. Dia bilang sih dia sebenarnya gak pengen tobat-tobat amat sih, pengen bener-bener menyukai wanita, enggak. Dia cuma muak sama dunianya, sama dunia gaynya. Maksudnya biasanya kan kalau dari teman-teman gue ya, dunia mereka tuh kayak di situ-situ aja. Maksudnya kayak orang-orangnya, lingkupnya tuh kecil, ada beberapa orang aja. Jadi kalau misalkan putus dapat pacarnya, ya pacarnya akan tahu, oh tuh anak sini, anak dari tongkrongan lain, dia bakal tahu, dari seluk beluknya dia bakal tahu. Kayak lingkup dunia gaynya dia itu kecil menurut dia, makanya dia tuh pengen pergi dulu lah, katakan buat sementara dulu. Dia mau lihat nyamannya di mana. Dia itu mulai gay itu dari SMP, dan dia kenal gue itu saat gue masih kuliah, dan dia udah lulus 1 tahunan gitu. Lumayan mendarah daging juga sih kalau selama itu ya dia. Cuman dia memutuskan untuk berhenti, rehat sejenak sih lebih tepatnya. Dia sih bilang sama mantannya itu
dia udah jenuh dengan hubungan mereka, dia jenuh juga dengan orangnya, circle mereka itu tuh udah ngerasa nggak bener lah menurut dia, udah nggak enak lagi buat dia. Makanya dia memutuskan untuk berpisah, dan cowoknya juga terima itu, walaupun sebenarnya nggak bisa terima amat ya. Cowoknya itu tetap ngebuntutin, jadi dia tuh kayak udah sering putus nyambung sama cowoknya itu ya. Pacar gue Doni itu tuh udah sering putus nyambung sama pacarnya yang gay juga, sekarang udah jadi mantannya. Doni ini merasa terganggunya karena biasanya kalau dia punya pacar cowok lagi, si mantannya ini nih akan selalu mengganggu dia, dan akhirnya hubungan dia itu putus karena mantannya itu ikut campur lagi. Dan entah kenapa si Doni ini kayak nggak bisa berkutik ketika mantannya ini ikut campur dalam hubungan mereka, kayak hubungan mereka tuh udah erat. Makanya Doni ini pengen, udah gue mau mengakhiri aja, karena setiap kali dia punya pacar baru, mantannya itu selalu ngikut. Jadi dia mau coba nih, dia pernah deket beberapa kali dengan cewek, cuman baru 1 kali ini yang berani bener-bener macarin gue, seorang cewek, karena dia ngerasa kalau mantannya ini kayaknya nggak mau ganggu dia ketika dia mau sama cewek. Dan ternyata waktu itu adalah hal yang berhasil menurut Doni ini. Mantannya itu kayak tidak mengganggu hubungan gue sama Doni. Gue udah jalanin beberapa bulan, ternyata orangnya asik, sefrekuensi sama gue. Selama gue pacaran sama dia sih bener-bener gue disayangin, gue diperhatiin. Cuman namanya gue ya gak percayaan sama cowok sayang sama gue. Dia ngasih bunga kek, ngasih apa kek, kayaknya gue gak percaya, pasti ada maunya. Apalagi gue tahu si Doni ini kan gay, kayaknya dia nggak selera deh sama gue. Dia tuh baik sama gue, ngasih perhatian, ngasih ini itu surprise dan segala macam. Ya karena dia ada maunya aja, bukan karena dia tuh bener-bener sayang ke gue. Ya gue sih kayak gitu mikirnya. Dan kata Doni sih seiring berjalannya waktu dia jalanin hubungan sama gue, dia juga ngerasa nyaman ke gue. Tapi ujung-ujungnya dia ngerasa kalau gue ini adalah adik buat dia, lebih nyamannya buat adik, bukan buat pacar kata dia. Dia tuh kayak terbuka banget hubungannya sama gue, gimana perasaan dia ke gue, harusnya tuh gue kayak gimana ke dia. Dia nge-treat gue tuh bener-bener kayak abang ke adek, dan gue kok nyaman ya. Gue juga tidak berharap lebih dari hubungan itu saat itu, karena gue udah tahu nih hubungan jalannya tuh kayak gimana, gue udah tahu, jadi gue nggak berharap. Doni ini juga bukan orang yang suka ngatur, yang penting gue punya tanggung jawab ya, dan gue juga bisa ngehargain dia. Dia juga nggak mau diperhatiin banget sama gue, ya sewajarnya aja orang pacaran, nggak yang lebay gitu pacaran kami ya. Doni ini ngerasa nyaman ke gue karena dia tuh bener-bener bisa katakanlah mengendalikan gue ya, karena gue itu cewek, dia tuh full jadi cowoknya. Karena di beberapa hubungan dia yang lalu, dia kan sama cowok tuh, dia tuh agak bingung memposisikan dirinya. Kalian tahu kan, misalnya hubungan yang sesama jenis itu harus ada yang mengalah. Misalkan nih 2 cowok itu tuh harus ada yang dominan dan ada yang nurut. Lebih simpelnya kayak harus ada ceweknya walaupun dia cowok, dan harus ada yang menjadi cowoknya beneran gitu, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi balance. Bisa kamu aja saat ini jadi cowoknya atau gue jadi ceweknya. Paham gak maksud gue yang kayak gini nih? Walaupun mereka cowok, tetap harus ada yang bersikap menjadi ceweknya gitu loh, yang rada-rada feminim dan lebih harus diatur. Walaupun ya ada juga orang yang balance yang nggak harus kayak gitu, cuman mungkin kebanyakan luar negeri kayaknya, gue juga nggak tahu, gue nggak mau sotoy. Kata Doni lebih enak sama cewek sih, karena dia bener-bener bisa mengendalikan
hubungan ini maunya kayak gimana, mau lanjut atau enggak. Dia bener-bener pemimpinnya lah keluar. Kata dia kalau dia sama cowok tuh kadang dia bisa menjadi peran sebagai perempuannya, ceweknya tadi, atau dia juga bisa menjadi cowoknya kalau bener-bener pasangannya itu kayak nggak bisa lah, lebih kuat yang mana gitu. Akan dengan sendirinya kata dia itu tuh keluar jiwa pemimpinnya atau enggak jiwa feminimnya yang memimpin dan dipimpin. Kayak gitu sih kata Doni, lebih enak sama cewek buat sekarang. Gue nggak tahu apakah kedepannya dia akan mempertahankan hubungan ini, maksudnya nggak sama gue, sama cewek lain, karena gue udah putus sama Doni ini. Pengalaman gue sih enak, pacaran sama dia nggak selamanya mereka itu mengerikan kok. Kadang mereka tuh juga butuh kita bantu asalkan mereka terbuka sama kita, dan kitanya juga open mind ya. Jangan selalu berpikiran buruk dengan hal-hal yang kata orang, kayak tanda kutip kata orang tuh buruk. Nggak mesti kok, kita ambil positifnya aja. Kalau kita tahu orang itu memang buruk, kan nggak semua orang itu buruk kan. Lo pernah dengar kayak sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, tahu kan ya? Oke. Mungkin itu aja dari gue, sekian, bye bye. Oke, gue hampir lupa, jangan lupa like, comment, and subscribe.